luar biasa Allah Akbar. Ya, sehat semua ya. Iya Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita berdoa. Pada Ika tolong pimpin doanya nak. Marilah sebelum kita mulai belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Nah, jika ada sampah yang berserakan di kursi atau di meja, tolong bersihkan. Sudah Bu. Sudah Bu. Bajunya tolong dirapikan juga ya, biar kita nyaman untuk belajarnya. Nah, di sini ada yang tahu tepuk semangat? Tahu Bu. Nah, tolong Ika pimpin tepuk semangatnya nak. Berdiri. Silakan berdiri. Baiklah, kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Ya, depan buat kita semua. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Saya Bu masih ingat Tentang apa Ika? tentang menulis Bu. Iya, minggu belakang kita belajar tentang menulis dan minggu ini kita akan belajar tentang apa itu cerpen dan puisi. Nanti Ibu akan memberikan kalian sebuah cerpen dan sebuah puisi yang akan kalian baca ya. Tapi terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan dulu apa itu cerpen. Cerpen adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas, disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi. Nah, ciri-ciri cerpen itu ada 4 ya anak-anak. Yang pertama, terdiri kurang lebih 10.000 kata. Kedua, bersifat fiktif. Ketiga, mempunyai satu alur saja. Yang terakhir, isi cerita berasal dari kehidupan sehari. Nah, di sini ada yang tahu apa itu puisi? Gak tahu Bu. Nggak tahu ya? Aku jelaskan puisi ya. Puisi adalah karya sastra yang terikat oleh drama, rima dan penyusun, baik dan ironis, yang bahasanya terlihat indah. Unsur-unsur puisi ada 5 ya. 1, tema. Yang kedua, rima. 3, pemilihan diksi. 4, infografi. Dan yang terakhir, irama. Nah, di sini ada yang ingin membaca arti cerpen dan puisi? Iya Bu. Nah, kepada Ika, tolong baca pengertian cerpen. Cerpen adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu sekolah
suatu toko. Secara ringkas disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi. Nah, yang pertama yaitu ada terdiri kurang lebih 1000 kata. Yang kedua bersifat fiktif. Yang ketiga alur saja. Dan yang terakhir isi berasal dari kehidupan sehari-hari, Bu. Ya. Nah, Siska tolong membaca pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang terikat oleh irama, rima dan penyusun bait dan baris yang bahasanya terlihat indah. Yang satunya tema, duanya rima, tiganya pemilihan diksi, tiganya tipografi, dan kelima citraan. Iya, benar sekali. Cerpen adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa dan bersifat fiktif, yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh. Unsur-unsur cerpen ada 4. 1. Terdiri kurang lebih dari 1000 kata. Yang kedua bersifat fiktif. Yang ketiga satu alur saja. Dan yang terakhir isi berasal dari kehidupan sehari-hari. Puisi adalah karya sastra yang terikat oleh irama, rima, dan penyusun bait dan baris yang bahasanya terlihat indah. Terdapat unsur puisi ada 5, yaitu 1 tema, 2 rima, 3 pemilihan diksi, 4 tipografi, dan yang kelima pencitraan. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah cerpen dan puisi. Ibu bagikan ya. Ya, Bu. Nah, di sini siapa yang ingin membaca cerpen? Saya, Bu. Ika, baca anak cerpennya Di depan ya, Bu. Aku duduk. ke depan. Baiklah, di sini akan saya membacakan cerpen. Judulnya Akibat Suka Berebut. Ada 2 bersaudara yang hobi memanah. Hari ini mereka ingin berburu di padang rumput dekat sungai. Biasanya di sana ada angsa yang melintas. Mereka berdua memang sangat suka memakan daging angsa. Setelah mengambil busur, mereka berangkat ke padang rumput. Cepatlah, Dik, aku sudah tak sabar ingin menangkap angsa untuk makan malam ini, ajak sang kakak. Si adik pun bergegas mengikuti kakaknya. Begitu sampai, keduanya bersembunyi di balik semak-semak. Tentu saja agar angsa tidak mengetahui keberadaan mereka. Setelah lama menunggu, akhirnya ada seekor angsa terbang melintasi sungai. Aku akan memanah angsa itu. Aku akan membuatnya menjadi angsa bakar, ucap kakak. Tidak, kakak, biar aku saja yang menangkapnya. Aku ingin memakan angsa rebus, tolak adikku. Tidak, adikku, aku lebih dulu melihat angsa itu, dan aku akan membakar daging angsa itu, ujar sang kakak sambil ketawa. Tapi aku lebih muda dari harusnya kau mengalah dan membiarkan rumah angsa itu, seru adik. Oh lala, kedua kakak beradik itu terus bertengkar. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa angsa buruan mereka sudah terbang menjauh. Lebih baik kita minta pendapat sang kakek saja. Mungkin kakek bisa memberi keputusan adil untuk kita, usul sang kakak. Sang adik pun setuju. Mereka pulang ke rumah untuk meminta saran kakek mereka. Sampai begitu di rumah, sang kakak menceritakan apa yang terjadi. Seolah-olah kakek justru tertawa. Kenapa tidak kalian bagi 2 saja angsa itu? Separuh kita dibakar dan separuhnya lagi direbus, saran sang kakek. Wah, benar juga kata kakek. Mengapa aku tak berkepikiran seperti itu? Kakak setuju dengan kakek. Itulah dengan kakak. Apalah kita, ayo kita kembali ke padang rumput untuk memanah angsa itu, ajar kakak, adik. Mereka pun kembali ke padang rumput, tapi terlambat angsa sudah tak ada di sana. Andai tadi kita tidak bertengkar, mungkin kita sudah bisa menangkap angsa itu. Lihatlah sekarang, angsa itu sudah pergi entah kemana. Kita tidak bisa memakan daging angsa malam ini. Sesal sang kakak. Iya, tepuk tangan buat kita. Nah, tadi kan Ika sudah membaca cerpen. Siska, kamu tolong baca puisinya ya, Nak. Maju ke depan. Kuat bersatu, lanjutkan cita-cita suci. Iya, tepuk tangan untuk Siska. Silakan duduk, Nak. Nah, kalian kan sudah membaca cerpen dan puisi. Nah, di
sini Ibu ingin bertanya dari yang kalian baca tadi. Lalu berbagi dengan sesama. Ya apalagi dengan saudara kita, percayalah tidak ada hubungan dan Tuhan yang berbagi. Iya, benar sekali. Jadi, pesan moralnya itu kita itu harus sama-sama saling berbagi walaupun sama orang lain. Iya. Nah, kepada Siska Ibu ingin bertanya. Tadi kan sudah membaca sebuah puisi. Nah, Ibu ingin bertanya, apa yang diceritakan dalam puisi itu? Pahlawanku. Iya, benar sekali. Puisi itu menceritakan sebuah pahlawanku. Iya. Yang kedua, siapa yang membela kemerdekaan? Pahlawanku. Iya, benar sekali. Yang membela kemerdekaan itu ialah seorang pahlawan. Nah, yang ketiga, mengapa pahlawan rela mengorbankan jiwa dan raganya? Demi nusa dan bangsa, Bu. Iya, karena demi nusa dan bangsa. Nah, di sini Ibu akan membagikan soal untuk kalian kerjakan di rumah minggu depan dikumpul ya. Iya, Bu. Soalnya dulu ya, Bu. Iya, belajar ya di rumah. Ya Bu. Nah, sekarang sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya, apakah kalian mengerti dengan pembelajaran hari ini? Mengerti, Bu. Kalau mengerti, ada yang tahu tidak kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Tahu Bu. Nah, Ika, kita hari ini belajar tentang apa? Tentang cerpen dan puisi Bu. Iya, cerpen itu. Cerpen itu adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa dan bersifat fiktif dan menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu watak tokoh secara ringkas disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyesalan atau solusi. Nah, adapun unsur-unsurnya, satu itu terdiri kurang lebih 1000 kata. Yang kedua berbentuk fiktif. Yang ketiga satu alur saja. Dan terakhir isi berasal dari kehidupan sehari-hari Bu. Iya, benar sekali. Siska, hari ini kita belajar tentang apa? Cerpen dan puisi, Bu. Iya, benar sekali. Baiklah, hari ini kita belajar tentang cerpen, unsur-unsur cerpen, puisi dan unsur-unsur puisi. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Nah, kepada Siska, tolong berdoa kembali, Nak. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, PR-nya jangan lupa ya minggu depan. Iya, Bu. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi